Melakukan squat selama 10 menit lebih baik daripada berlari selama 30 menit. Jika kamu seperti saya yang hampir berusia 50, sebaiknya berlatih squat setiap hari. Otot mana di tubuh yang bisa diaktifkan oleh squat? Pertama, squat mengaktifkan otot paha depan, quadriceps, dan otot paha belakang, kelompok otot terbesar dan terpenting di tubuh. Kelompok otot ini juga menentukan apakah bisa bergerak leluasa saat berusia 80 atau 90 tahun. Kedua, squat juga mengaktifkan seluruh kelompok otot di bokong kita. Perlu kamu ketahui, kelompok otot di sini membungkus seluruh area pinggul kita. Fleksibilitas dan stabilitas pinggul sangat menentukan apakah kita akan mudah terjatuh di usia tertentu. Otot-otot ini wajib kita latih. Apa yang paling penting? Saat kita berlatih squat, kemampuan gerak seluruh tubuh dan stabilitas area pinggang serta perut kita juga ikut terlatih. Squat penting di usia tertentu. Banyak yang tak berani karena salah cara, seringnya malah squat berlutut. Tekanan jatuh ke lutut. Banyak parubaya dan lansia langsung bilang, gerakan itu hanya untuk anak muda. Sebenarnya tidak begitu. Gerakan seperti ini tidak membedakan antara muda dan tua. Pada usia berapapun, asalkan kita melakukannya dengan benar, kita semua bisa melakukannya. Lalu bagaimana cara melakukannya dengan benar? Hari ini, Pak Sun akan menggunakan metode pengajaran yang sangat detail, menjelaskan setiap langkah dengan jelas, dan membantu semua orang dengan mudah menguasai cara melakukan squat. Pertama, posisi berdiri. Jangan squat dengan kaki terlalu sempit. Bukalah kaki selebar bahu, putar ujung kaki sedikit keluar, jangan menghadap lurus ke depan, tapi diputar keluar. Ini posisi berdiri alami sesuai tubuh. Bagaimana cara menurunkan badan untuk squat? Banyak orang pada tahap ini melakukan kesalahan fatal. Mereka melakukan squat seperti ini. Ini bukan squat, ini namanya berlutut. Kamu memberikan seluruh tekanan ke bawah, sehingga kamu sama sekali tidak bisa turun untuk squat. Jadi bagaimana cara melakukan squat? Kita harus belajar menekuk pinggul. Apa yang harus kita lakukan? Tekuk lutut. Lalu apa? Dorong pinggul ke belakang dengan menekuk pinggul, lihat tubuh alami condong ke depan. Setelah itu, tekuk pinggul ke belakang lagi, kamu akan menyadari sudah hampir sepenuhnya turun. Pada sudut ini cukup, lalu berdiri kembali. Pada saat ini kamu akan merasakan otot paha depan, hamstring, dan otot bokongmu semuanya aktif. Tentu saja, terkadang kita sulit menentukan seberapa jauh kita harus turun saat squat sampai di mana posisi yang tepat. Nah, saya akan ajarkan kalian cara sederhana. Siapkan kursi di rumah, lalu berdirilah tepat di depan kursi, berdiri seperti ini di depannya, buka kedua kaki, dan tekuk lutut. Ayo, jangan jongkok lagi, cukup seperti ini. Tekuk lutut membentuk huruf V. Pastikan lutut, ujung kaki, dan pinggul pada satu garis vertikal. Maksimalkan tekuk pinggul ke belakang. Punggung tetap lurus. Tekuk pinggul, arahkan bokongmu mencari kursi ini. Ayo, tidak perlu duduk sepenuhnya. Cukup sentuh kursinya saja sudah cukup. Lalu berdiri kembali. Pada saat ini, kelompok otot target sudah dilatih sempurna. Selain itu, akan menyadari ternyata squat tidak sulit, juga tidak membuat bagian ini terasa tidak nyaman karena melakukannya dengan benar. Baik, lakukan seperti ini saja. Jika di awal belum bisa jongkok serendah ini, bisa lebih tinggi sedikit, lalu berdiri kembali. Setiap hari pada sudut ini, 1 set 10 kali, lama-lama bisa menjadi 15 kali. Saya beritahu akan langsung menemukan otot bokong saat berdiri, temukan bangku lalu berdiri lagi. Setiap hari lakukan 1 set 10 kali, 5 atau 10 set, lama-lama kamu akan merasakan kekuatan kaki semakin baik, kekuatan bokong juga meningkat, dan berjalan, kaki terasa semakin kuat. Dan ya, asalkan kamu berlatih setiap hari, selama 1 hingga 2 bulan, saya yakin ini akan terasa sangat mudah. Jadi, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, hanya saja mungkin metodenya belum tepat. Ikuti Pak Guru Sun, mari buat kaki semakin kuat, sehingga berusia 80 atau 90 tahun tidak perlu merepotkan orang lain.